Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofadiat Suryono dengan NIM 21230. Jadi di sini saya akan mengerjakan modul 5 praktikum Alpro. Oke, kita masuk ke soal. Nah, untuk soalnya yaitu ini. Di sini saya ambil soal 2.1 tentang penjumlahan list. Jadi list 1 dan list 2 itu inputan user. Lalu list 1 dan list 2 itu dijumlahkan. Yang dijumlahkan itu yang letaknya sama atau di indeks yang sama. Contohnya seperti ini. List pertama ada 11, ukurannya ada 11, dan list kedua ukurannya 5. Nah, yang dijumlahkan yaitu 5 awal aja mengikuti list yang paling sedikit, lalu sisanya di print biasa. Jadi seperti ini. Oke, kita masuk ke editor. Ini saya pakai VS Code. Yang pertama bikin variabel untuk nampung list 2 sama dengan kosong juga, dan list 3 untuk nampung hasil penjumlahan listnya. Lalu yang pertama kita bikin inputan user untuk ukuran listnya. Pertama size list 1. Di sini inputan user. Bentar, kita buka dulu. Masukkan ukuran list. Oke. Masukkan list pertama. Nah, lalu kita masuk ke iterasi for untuk memasukkan angka-angka ke dalam list 1. Jadi masuk aja for i in range size list. Lalu kita bikin kata-kata untuk inputannya. Jadi di sini kita bikin str list 1 aja. Nah, kita pakai string nih. Lalu misal masukkan data list ke, nah kayaknya ini kita pakai kurung awal data list ke i, jadi buat nampilin data list ke 0, ke 1, ke 2 gitu, sama dengan ya. Lalu kita input, apa yang diinput? str listnya ini. Jadi bikin baru misal user 1 integer input str list 1. Nah, udah. Ini untuk yang list 1. Nah, untuk list 2 nya kita copy aja biar cepat. Ya, kita sedikit ubah. Ini size list 2. Ini list kedua. Lalu ini kita ubah variabelnya for j aja. Lalu size list 2 str6, ubah juga str list 2, masukkan data list ke ini j. Kita tutup dulu WhatsAppnya biar ganggu. Setelah itu ya ini sudah. Oh ya, lupa kita jangan lupa di pen. Jadi user list 1 ya, list 1 dot append. Nah, apa yang dimasukin yaitu user 1. Kita print, nggak usah, kita print di bawah sini aja. Lalu ini juga di append, jangan lupa. Oh ya, ini user 2 ya. Nah, kita append, yang di append list 2, list 2 dot append user 2. Setelah itu kita print dua-duanya.
print list pertama sama dengan list 1, kita copy, list kedua sama dengan list 2, kita buat. Sekarang kita bikin penjumlahannya. Nah, untuk penjumlahan ini kita perlu if else condition. Buat apa? Yang pertama, ukuran list ini antara list 1 dan list kedua itu bisa saja berbeda, jadi kita butuh if else condition. Jadi yang pertama, if size listnya itu if size list 1 lebih dari size list 2, kita bikin variable x. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti ini untuk memasukkan ini untuk iterasi parameter iterasi untuk memasukkan hasil penjumlahan. Nah, itu disesuaikan. Jadi kalau size list 1 dan size list 1 lebih dari size list 2, maka yang dipakai adalah size list 2 nya, diambil yang lebih sedikit. Kalau size list 1 yang dipakai, maka nanti akan ada error index out of range. Udah. Lalu elif, kita coba dulu ya, size list 2. Kalau seperti ini sepertinya akan ada semantic error. Kalau tidak percaya, nanti kita coba buktikan. Size list 1 else x sama dengan size list 1. Nah, kalau else ini kalau ketika ukuran listnya sama, jadi x nya bisa pakai size list 1 ataupun size list 2. Setelah itu kita masuk ke iterasinya. Misal for jumlah in range x, lalu apa yang kita lakukan? Kita penjumlahan, yaitu dengan cara list 3 dot append. Apa yang di append? Yaitu hasil penjumlahannya. Gimana? Yaitu list 1 ke ke jumlah ditambah list 2 ke jumlah. Kita coba print list 3, kita run. Misal ukuran yang pertama kita bikin list yang ukurannya sama dulu, misal 2. Ini di sini inputnya 3 sama 4, list keduanya sama 2 juga, itu 3 sama 5 misalnya. Nah, kita lihat hasilnya. List pertama 3, 4, list kedua 3, 5 sama, benar. Dan untuk penjumlahannya di indeks ke 0 list pertama dijumlahkan dengan indeks ke 0 list kedua, yaitu 3 dan 3 dijumlahkan 6. Dan indeks ke 1 list pertama dijumlahkan dengan indeks pertama list kedua, yaitu 4 dan 5, hasilnya 9. Benar ya? Oke, benar. Jadi tidak ada problem kalau jumlah ukuran listnya sama. Sekarang kita perbagus dulu, dirapikan hasil penjumlahan, koma. Nah, sekarang kita coba jika ukuran listnya berbeda. Misal list pertama 3 itu 2, 3. Ukuran list kedua misal lebih besar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada problem. Problemnya apa? Yang dijumlahkan yaitu hanya indeks yang disesuaikan dengan ukuran list yang paling kecil. Di sini kan yang lebih kecil kan list pertama, dan len-nya atau indeksnya hanya sampai indeks indeks kedua saja, yaitu 012, maka dijumlahkan dengan indeks kedua di indeks 012 juga. Jadi di sini yang dijumlahkan hanya 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan 3 dengan 3. 4
dan 5-nya tidak diapa-apakan karena di sini kita menggunakan if else condition, di mana x-nya itu yang merupakan parameter for itu menggunakan size list yang lebih kecil. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini kan di contohnya apabila ada yang lebih besar, maka benar indeks yang sama itu dijumlahkan dan indeks yang di luar indeks itu diinput kembali di list 3. Salah buka. Nah, caranya seperti apa? Di sini saya menggunakan konsep yaitu pada list yang ukurannya lebih kecil kita tambahkan 0 sejumlah sisanya. Jadi maksudnya di sini list pertama ada 3, ukurannya 3, list kedua ukurannya 5. Maka kita tambahkan 0 di belakangnya 2 supaya 4 dan 5-nya ini juga dijumlahkan dengan apa? Dengan 0. Jadi nanti 4 dijumlahkan dengan 0, maka di sini tetap 4, 5 dijumlahkan 0, di sini juga tetap 5. Caranya seperti apa? Kita ubah di bagian if else-nya. Nah, di sini. Jadi di bagian if else-nya ini kita rubah, kita modifikasi. Yang pertama di sini apabila size list 1 lebih besar daripada size list 2, maka kita di sini jangan menggunakan size list, tapi menggunakan learn list yang lebih kecil ukurannya, yaitu list 2. Nah, untuk menambahkan nolnya, pertama kita bikin misal variabel z ya, variabel a aja, variabel z. Apa yang ditulis di sini yaitu selisih. Jadi seperti di sini, jika size list keduanya 5, size list pertama itu 3, maka kita akan menambahkan 0 sejumlah selisih antara list kedua dan list ketiga ukurannya. Jadi kita tambahkan 0 sebanyak 2, maka di sini kita beri selisihnya yaitu dengan size list yang lebih besar dikurangi size list yang lebih kecil. Lalu kita masuk ke iterasi for a, misal for a in range z, maka kita append. Yang di-append apa yang lebih kecil? List 2 dot append. Di sini kita dot append dot append 0. Nah, ini udah. Cuman kalau di sini sebenarnya masih error karena gak akan berpengaruh. Caranya seperti apa? X-nya kita pindah ke bawah. Nah, di sini baru benar. Pada elif ini juga kita samain. Kita copy aja ke apa? Copy V. Nah, kita ubah. Di sini size list 1. Kita balik di sini size list 2. Di sini ubah aja for b in range z. Di sini yang depend di 1. Selesai. Kita coba. Kita coba. Masukkan ukuran list pertama 3. Input 1, 2, 3. Ukuran list kedua misalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, masih ada errornya di mana? Kita lihat lagi. Nah, yaitu di sini kita x-nya belum dipindah ke bawah. Nah, kita coba lagi. Pertama 1, 2, 3, list kedua 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masih error juga. Kita lihat dulu errornya di mana. Oke. List 2 dot append. Nah, x-nya ini kita yang di sini belum diubah ya. Harusnya pakai learn list
list berapa berarti list 1. Nah kita coba lagi sel 3 1 2 3, list keduanya 5 sama 1 2 3 4 5. Nah udah bener ya. Jadi di sini yang dijumlahkan yaitu 1 dengan 1 sama dengan 2, 2 dengan 2 sama dengan 4, 3 dengan 3 sama dengan 6. Nah yang lebih kita turunkan tetap 4 dan 5. Jadi selesai. Meskipun ada beberapa error. Jadi kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.